Alina, aku menengok ke arah pintu yang diketuk dari luar, mengembuskan nafas berat, lalu melangkahkan kaki untuk membukanya. Ada apa, Kak? Tanyaku pada istri abangku itu. Boleh masuk? Dia balik bertanya. Aku mengangguk, menggeser tubuh untuk memberikan ruang biar dia bisa masuk ke kamarku. Kakak mau nanya sesuatu sama kamu, ujar Kak Rindu seraya duduk di tepi ranjang. Aku menutup pintu, berjalan ke arah cermin, lalu duduk di kursi meja rias. Tanya apa? Kamu suka sama Adi? Aku diam sejenak, kemudian menggelengkan kepala. Kenapa tiba-tiba Kak Rindu nanya gitu? Tanyaku merasa aneh. Tidak apa-apa, kakak hanya ingin tahu saja perasaan kamu. Kita sama-sama perempuan, saudara juga. Jadi tidak ada salahnya jika kamu cerita sama kakak. Kakak siap kok jadi tempat curhat kamu, Al. Aku tersenyum tipis. Iya sih, sama-sama perempuan, tapi prinsip kami beda. Aku tim sah, dia timun busuk. Mungkin, entahlah. Kalau kakak boleh berpendapat, ya Al, kamu itu berhak bahagia dengan pilihan kamu sendiri, bukan terus dijodohkan dengan laki-laki yang tidak kamu sukai. Enggak habis pikir deh, kakak sama papa yang terus maksa kamu buat nikah sama Adi. Kalau dibandingkan dengan Damar, Adi kalah jauh, Al. Kemapanannya, ketampanannya, juga kedewasaannya. Adi mah apaan? Kayak anak kecil. Buktinya, kalau datang ke sini, dia lebih banyak main sama Safa dibandingkan manjain kamu. Jangan-jangan si Adi itu yang sedang mengintai Safa, Al. Aku tersentak dengan ucapan Kak Rindu yang dengan terang-terangan memojokkan mantan supirku itu. Bukannya aku percaya begitu saja dengan ucapan kakak iparku itu, tapi merasa aneh saja. Kenapa harus segitunya menjelekkan orang lain yang dia pun belum mengenal jauh Adi? Aku hampir lupa jika Kak Rindu memang akan mati-matian memuji Damar di depanku untuk kelancaran rencananya. Coba deh kamu perhatikan, jika Adi datang ke sini, dia tidak seperti suka sama kamu, tapi suka sama Safa. Hati-hati, Al, kejahatan bukan hanya bisa dilakukan orang lain, tapi orang-orang terdekat juga. Imbu Kak Rindu lagi semakin menjelekkan dirinya sendiri. Iya, dengan cara dia menjelekkan orang lain, itu artinya dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Karena orang baik tidak akan mengurusi dosa dan kejelekan orang lain, sekalipun itu musuhnya sendiri. Masa sih, Kak, kataku membuat dia merasa benar? Perhatikan makanya. Aku mengangguk dengan seulas senyum yang dipaksakan, malah sekali menanggapi ocehan Kak Rindu yang tidak bermutu. Alina, kesini nak. Suara teriakan mama membuatku dan Kak Rindu saling pandang. Bukan teriakannya yang membuatku kaget, tapi suara mama yang terdengar panik. Apa mungkin Safa demam dan kejang lagi? Rasanya tidak mungkin. Saat aku tinggalkan tadi, Safa baik-baik saja. Alina, turun. Aku dan Kak Rindu buru-buru keluar dari kamar. Setengah berlari aku menuruni tangga dan langsung menghampiri mama yang duduk di sofa ruang tengah dengan wajah paniknya. Sedangkan di sana, papa sedang sibuk dengan ponsel yang ia genggam seraya menempel di telinga. Mama kenapa? Ada apa, Mah? Aku dan Kak Rindu bertanya bersamaan. Alina, Adi. Kenapa dengan Adi, Mah? Tanyaku memegang tangan mama. Adi kecelakaan mobil, Alina. Itu Om Kun sedang menelepon papa. Dek, tidak mungkin itu Adi. Lirihku dengan pandangan mengabur. Pah, benar Adi kecelakaan? Tanyaku menghampiri papa yang baru saja selesai menelepon Om Gunawan. Benar, Al. Sekarang Adi sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi Om Gunawan belum mengatakan kondisi Adi sekarang. Dokter masih menanganinya,
Tutur papa membuat persendianku terasa lemas. Kecelakaannya tunggal, mama ikut bertanya. Ya, tunggal. Polisi juga sedang memeriksa tempat kejadian. Papa akan ke rumah sakit sekarang. Ikut, Pak, kataku. Papa menyetujui aku ikut dengannya. Namun tidak untuk mama. Papa menyuruh istrinya itu untuk menjaga Safa selama kami di rumah sakit. Aku langsung masuk ke dalam kamar, mengambil hoodie untuk menutupi kaos pendek yang aku pakai. Tas serta ponsel pun tak lupa aku bawa. Pandangan yang sedari tadi mengabur kini mulai berjatuhan. Cairan bening dari sana. Rasa bersalah menyeruak semakin nyata ketika mendengar Adi kecelakaan. Mungkinkah Adi melamunkan kata-kataku yang akhirnya membuat dia tidak konsentrasi berkendara? Ya Tuhan, aku telah berdosa jika seperti itu. Akulah penyebab Adi kecelakaan. Akulah dalang dari musibah yang datang pada Adi. Al, cepat. Buru-buru aku mengusap jejak air mata yang menghalangi pandangan. Kemudian keluar dari kamar dengan tergesa. Papa sudah menunggu di luar dengan Pak Yadi yang siap untuk berangkat. Segera aku masuk ke dalam mobil setelah berpamitan pada Safa. Tidak ada kata yang keluar dariku selama perjalanan. Hatiku sangat cemas dengan kondisi Adi saat ini. Pelankan, Di. Itu lokasi kecelakaan Adi. Ujar papa membuatku menoleh melihat lokasi yang sudah diberikan garis polisi. Ya Allah, diriku ketika melihat mobil milik Adi yang rusak parah di bagian depan dan sampingnya. Bayangan menyedihkan tiba-tiba muncul seketika. Mungkinkah Adi selamat dengan keadaan mobil yang ringsek seperti itu? Apa mungkin Adi akan... Tidak mungkin Adi akan pergi secepat itu. Kepalaku gelengkan menepis pikiran burung yang tiba-tiba muncul dalam hati. Aku terus-menerus mengucap nama pria yang selalu ada untukku itu. Sesampainya di rumah sakit, aku dan papa langsung ke IGD di mana Adi berada. Melihat Om Gunawan yang duduk seorang diri di ruang tunggu membuat papa langsung menghampiri dan memeluk menguatkan sahabatnya itu. Gimana keadaannya? Tanya papa. Aku belum tahu. Dokter masih belum mengatakan apa-apa. Sabar, berdoa untuk kebaikan Adi, ujar papa lagi pada Om Gunawan. Kami pun duduk menunggu dokter yang memeriksa Adi, berharap dokter itu keluar dan memberikan kabar baik tentang kondisi pria berusia 33 tahun itu. Ingatanku masih pada pembahasan kami sore hari tadi. Wajah murung Adi terlihat begitu jelas sebelum dia pergi. Akukah yang salah di sini? Benarkah Adi kecelakaan gara-gara aku? Sekitar 30 menit menunggu, dokter keluar dengan memanggil Om Gunawan. Pria seumuran papa itu menghampiri dokter lalu ikut masuk ke dalam. Aku dan papa masih diam di tempat menunggu Om Gunawan membawa kabar baik tentang kondisi Adi. Hingga akhirnya tidak berapa lama Om Gun kembali keluar dengan mata yang sendu. Bagaimana keadaan Adi Kara? Tanya papa segera. Anakku Din, anakku mengalami koma untuk yang kedua kali, ujar Om Gunawan langsung menangis. Tenang Gun, Adi laki-laki yang kuat. Dulu dia selamat kan? Yakin, sekarang pun dia akan kembali selamat seperti dulu. Aku takut Din, kenapa kejadian ini terulang lagi? Kenapa harus Adi yang mengalami ini? Ujar Om Gunawan semakin terseduh. Aku memegang dada yang seakan berhenti berdetak untuk beberapa detik. Tubuhku lunglai seketika hingga kaki lemas dan aku terduduk kasar di kursi tunggu. Adi koma, dia tidak sadarkan diri. Tanpa bisa kutahan lagi, air mata berjatuhan. Bak air yang turun dari langit membasahi kedua telapak tangan yang kupakai untuk menutupi wajah. Tidak mungkin ini terjadi pada Adi. Benar kata Om Gun, kenapa harus Adi yang mengalami kejadian ini?
Entah kenapa, mendengar berita ketidaksadaran Adi membuatku merasa sangat sakit dan terpukul. Mungkin karena aku merasa bersalah atas musibah yang dialami mantan supirku itu. "Om, boleh saya masuk untuk melihat Adi?" tanyaku pada pria yang duduk lesu di samping papa. "Nanti ya nak, sebentar lagi Adi akan dipindahkan di ruang rawat inap," tutur Om Gunawan menjawab. Beberapa saat menunggu, Adi dibawa oleh 2 perawat ke ruang rawat inap. Aku berjalan di samping ranjang dengan sesekali melihat pada pria yang tidur pulas di atas ranjangnya. Terdapat beberapa luka di wajahnya. Kepalanya diperban, menutupi rambut lebatnya. "Al, jika kamu mau pulang, pulanglah. Biar papa yang menemani Om Gunawan di sini," ujar papa setelah kami berada di ruang rawat inap. Aku menggeleng lemah, seraya terus memandangi wajah Adi yang begitu tenang. "Aku di sini juga," kataku akhirnya. "Ini sudah malam, nanti Safa mencarimu. Pulanglah nak, besok kamu bisa ke sini lagi untuk menjenguk Adi." Om Gunawan ikut membujukku. Aku mengembuskan nafas kasar. Berat sekali untuk meninggalkan Adi di sini. Aku takut jika nanti aku pulang, Adi pergi tanpa pamit padaku. Bukannya aku mendoakan hal buruk terjadi padanya, tapi jika kulihat kondisi Adi dan mendengar penjelasan dokter tadi, kemungkinan Adi untuk bangun sangat kecil. Namun, aku percaya keajaiban itu ada. Aku percaya Tuhan itu ada dan akan mengabulkan permintaan hamba-Nya. Saat ini, keinginanku hanya satu, Adi bangun dan sembuh. "Ya udah, Pak, Alina pulang dulu ya. Tapi kabari Alina mengenai kondisi Adi." Papa mengangguk. Aku membungkukkan badan, berbisik di telinga sebelah kanan Adi. "Di, bangun. Katanya kamu mau nikahin aku. Bangun dong. Aku tunggu kedatanganmu di rumah," ucapku dengan suara bergetar. Setelahnya, aku langsung berpamitan pada Om Gunawan dan Papa untuk pulang ke rumah bersama Pak Yadi. Esok harinya, aku kembali ke rumah sakit sendiri. Papa harus bekerja dan Mama harus menjaga Safa. Di depan ruang rawat Adi, aku melihat ada beberapa polisi yang tengah mengobrol dengan Om Gunawan. Saat aku hampir dekat pada kamar itu, bersamaan dengan para polisi berpamitan, aku pun langsung masuk setelah dipersilakan Papa dari Adi. "Bagaimana keadaan Adi, Om?" tanyaku. Tangan ini menyimpan rantang bekal yang sengaja aku bawa dari rumah. "Masih seperti semalam," jawab Om Gunawan lesu. "Oh iya, tadi aku lihat ada polisi. Bagaimana dengan penyelidikannya?" Mencengangkan, Al. Ternyata kecelakaan itu bukan murni kesalahan Adi, tapi ada orang yang sengaja membuat Adi celaka. Aku tertegun. Ucapan Om Gunawan membuatku tersentak kaget. Adi dicelakai. Siapa yang berani berbuat itu? "Siapa, Om?" tanyaku kemudian. Polisi masih terus mencari tahu pelaku itu. Dari kamera CCTV yang ada di sekitar jalan, ada satu mobil mengejar Adi dengan kecepatan tinggi. Dia terus memepet kendaraan Adi hingga mobil yang dikendarai Adi menabrak pembatas jalan. Plat mobilnya, Om Gunawan menggelengkan kepala. Pelaku sengaja menutup plat mobil dengan lakban hitam yang tebal. Dia juga memakai masker serta kacamata untuk menutupi identitasnya. Entahlah, Om juga tidak bisa menebak siapa pelaku itu. Setahu Om, Adi tidak memiliki musuh. Dalam bisnis pun, Adi mudah sekali menjalin pertemanan di atas persaingan bisnis yang ketat. Aku alihkan pandangan dari Om Gunawan ke wajah Adi yang masih enggan untuk membuka mata. Ingatanku mencari siapa dalang dari kecelakaan itu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan hubungan kami? Ada yang iri pada Adi karena bisa dekat denganku dan dia... tidak mungkin Mas Haikal.
Namun, siapa saja bisa jadi tersangka. Tidak terkecuali ayah dari Safa itu. Mungkin dia cemburu melihat kedekatan Adi dan Safa. Atau jangan-jangan Damar. Aku memundurkan tubuh bersandar pada sandaran kursi. Mungkinkah dia orangnya? Om, boleh Alina pinjam ponsel Adi? Pintaku, ada yang harus aku lihat dari benda pribadi milik Adi. Siapa tahu aku bisa menemukan bukti untuk membuka pelaku sebenarnya. Itu dia, Al. Ponsel Adi hilang. Entah siapa yang mengambil dan entah apa tujuan apa. Saat polisi datang ke TKP, mereka tidak menemukan benda itu. Om pikir mungkin Adi meninggalkannya di rumah. Tapi setelah Om tanyakan pada asisten rumah tangga, ternyata di rumah pun tak ada, ujar Om Gunawan menjelaskan. Aku semakin yakin jika pelaku sengaja mengambil ponsel Adi untuk menghilangkan jejak. Bisa juga Adi menyimpan rahasia pelaku di ponselnya yang membuat dia terancam. Sulit sekali untuk menebak. Aku tidak terlalu tahu siapa teman Adi dan siapa yang dia anggap musuh. Al, Om bisa minta tolong. Minta tolong apa, Om? Tanyaku. Tolong jagakan Adi sebentar. Om mau pulang untuk ambil baju ganti dulu. Silakan Om, biar Alina yang jaga Adi di sini. Om Gunawan mendekati ranjang putranya. Dia berpamitan pada Adi meskipun anaknya itu tidak akan menjawabnya. Setelahnya, Om Gunawan keluar dari kamar ini. Aku menggeser kursi agar semakin dekat dengan ranjang Adi. Kedua tangan dilipat di ranjang dengan tatapan lekat pada wajah pria yang masih terlelap itu. Di, kataku. Aku tahu dia tidak akan menjawab. Tapi bibir ini terus berucap, berharap dia akan mendengarnya. Bangun dong, Di. Aku janji jika nanti kamu bangun, aku mau nikah sama kamu, Di. Ini nazar aku. Jika kamu bangun dan sembuh, kita nikah. Beneran, aku nggak bohong, Di. Mata itu masih rapat. Tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Di, katanya kita akan membongkar kebusukan Kak Rindu. Makan malamnya nanti loh. Masa kamu tidur terus? Yuk bangun, bantuin aku buat mengungkap siapa wanita itu. Aku mengembuskan nafas kasar, sedangkan pria yang berbaring di atas ranjang sama sekali tidak merespon sedikit pun kata-kataku. Hingga ketukan pintu membuatku mengalihkan pandangan. Bang Aldi dan Kak Rindu masuk dengan seulas senyuman. Aku hanya mengangguk pelan saja untuk menyambut kedatangan mereka. Gimana Adi, Al? Tanya Bang Aldi. Seperti yang abang lihat, dia masih enggan untuk bangun, kataku seraya mengusap mata yang mulai basah. Tidak ada komentar dari Bang Aldi. Pria itu hanya mengamati wajah serta tubuh Adi yang tertutup selimut. Begitupun dengan Kak Rindu yang hanya menatap dengan datar. Abang kesini disuruh mama buat bawa kamu pulang, Al. Pulang? Memangnya kenapa? Tanyaku dengan melihat ke arah Bang Aldi. Di rumah ada ayahnya Safa dan keluarganya. Mereka ingin bicara penting, katanya. Aku mengembuskan nafas kasar. Tidak bisakah mereka datang lain waktu atau tidak usah datang sama sekali? Aku beneran lelah berhadapan dengan mereka. Meskipun aku tidak tahu tujuan mereka untuk apa. Tapi satu yang bisa aku tebak, mereka akan membuatku naik darah. Aku sangat yakin. Aku disuruh Om Gunawan untuk menjaga Adi selama dia pulang, Bang. Tidak mungkin aku meninggalkan amanah. Lagian, untuk apa sih Mas Haikal ke rumah? Mana abang tahu, Al. Kali aja mau minta maaf sama kamu. Aku berdecak mendengar penuturan Bang Aldi. Terpaksa Bang Aldi harus menunggu sampai Om Gunawan kembali. Untungnya Om Gun tidak lama dan kami pun bisa langsung pulang setelah berpamitan. Sampai di depan rumah, ternyata benar ada mobil Mas Haikal yang terparkir di sana.
Aku langsung turun dari mobil Bang Aldi, lalu berjalan hendak masuk ke rumah. Namun, saat kaki ini berada di samping mobil Mas Haikal, aku berhenti dan melihat kendaraan itu dengan lekat. Pikiran buruk langsung muncul saat melihat bumper kanan mobil Mas Haikal yang baret. Mungkin Mas Haikal pelakunya. Bersambung.